Nggak bisa, saya hanya memohon. Kalau Tuhan mau berkati silakan, kalau tidak ya gimana? Saya bukan Tuhan. Jadi karena gini, takutnya Anda memohon berkat dari saya kalau nggak kejadian bagaimana? Saya nggak mau nanggungnya loh. Saya tidak mau menanggung kalau Anda tidak diberkati. Saya tidak bisa memberkati Anda. Yang memberkati adalah Tuhan. Memang pendeta dan lain sebagainya macam, imam-imam, kita mendoakan, kita memberikan doa berkat. Betul. Tapi tetap yang memberkati adalah Tuhan. Kita hanyalah orang yang diutus untuk menyampaikan doa berkat. Pahami ini baik-baik, saudara-saudara sekalian ya. Jadi pertama, ternyata ada orang yang menambah isi firman, menambah covenant daripada Allah kepada Abraham. Jadi sekali lagi, hati-hati di dalam ini semua. Melihat ini semua. Tapi sebenarnya saudara-saudara, kalau kita mau lihat baik-baik, sebenarnya orang Israel ini kan kelihatan kayak kepedean ya. Keturunanmu dianggap adalah dirinya, dianggap adalah bangsanya. Itu kayak kepedean kan. Tapi saya mau bilang, ini sebenarnya pola umum di dalam perjanjian lama. Saya akan memberikan satu bukti kepada saudara sekalian, kalau ini adalah pola umum dalam perjanjian lama. Yang mungkin saudara-saudara mungkin bingung kok bisa, yaitu kisahnya Kain dan Habel. Hah? Apa hubungannya? Kita coba lihat ya, kisah Kain dan Habel untuk melihat pola bahwa orang Israel suka kepedean tentang keturunan ini. Kita buka Kejadian 4. Kita tahu kelakuan Kain kayak apa ya? Kita tahu ya sekali lagi kelakuan Kain kayak apa ya? Kejadian 4. Perhatikan. Ayat 1. Kejadian 4 ayat 1. Sudah dapat? Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Kalian tahu gak arti nama Kain apa? Ini artinya. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi arti nama Kain keren gak? Aku mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel. Ada yang masih ingat arti nama Habel apa? Arti nama Habel adalah kosong atau sia-sia. Arti nama Habel apa? Kosong atau sia-sia. Cerita hidupnya juga sia-sia, kosong. Habel menjadi gambaran Kristus, kenapa? Karena dia hidup hanya untuk mati. Ceritanya Habel apa? Ada, mati, selesai. Ceritanya Yesus? Ada, ujungnya mati. Kemudian saya mau membenarkan nih. Banyak orang yang bilang persembahannya Kain ditolak karena apa? Karena tidak memberikan kambing domba. Bukan. Itu salah baca Anda. Kain persembahannya itu secara hukum benar. Jangan dikira petani harus kasih kambing domba. Salah. Petani harus kasih hasil ladang. Hasil ladang ukurannya apa? Itu yang dikasih sama Kain. Jadi ini bukan masalah persembahan. Nanti boleh dicek di dalam kitab Imamat tentang persembahan. Tapi ini masalah orangnya. Saya nggak akan bahas lebih dalam. Kak, apa hubungannya antara kisah menambah tentang keturunan ini? Ingat, sebelum Kejadian 4 ada kejadian berapa? Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 15 apa? Protoevangelium. Isinya apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu. Dipikir Hawa keturunannya adalah Kain. Makanya dikasih nama Kain. Artinya itu. Padahal bukan Kain. Tapi Yesus.
Itu kalau makanya jangan pisahkan pembacaannya. Kejadian 3 itu nyambung sama kejadian 4. Mungkin kaget dan belum bisa menerima, tidak masalah. Gak apa-apa. Tapi lihat arti nama Kain apa. Itu akan memberikan jawaban atas keraguan saudara menerima kalau Hawa berpikir itu keturunannya itu adalah Kain. Dia pasti berpikir gitu. Makanya dikasih nama itu. Dan Habel tidak dikasih nama itu. Sehingga di dalam nanti ternyata yang dipilih Allah ternyata bukan Kain, tapi Habel. Ceritanya seperti itu. Nah makanya saudara-saudara juga, ini satu dorongan. Kalau saudara-saudara dalam penderitaan yang sangat besar dan merasa kosong serta sia-sia hidup, bacalah Habel. Gak cuma Ayub yang susah hidupnya. Habel ada tapi sia-sia. Tapi dialah yang dipilih Tuhan. Itu cerita secara biblikanya. Boleh dicek nanti. Jadi saudara-saudara, dari awal orang Israel memang punya pola superior. Keturunannya, dirinya, apa segala macam. Itu yang terjadi. Jadi ini bukan pola yang baru ada muncul di dalam kitab Galatia. Bukan. Inilah pola hidup manusia Israel. Jadi kita udah lihat pola ini dari mana? Dari kisah penciptaan. Mereka sudah salah berpikir tentang keturunan. Tapi ternyata nanti dijawab oleh Allah. Bukan mereka semua, tapi Yesus. Bukan mereka semua. Bukan Kain. Bukan Ishak. Bukan bangsa, tapi Yesus. Jadi ini yang harus kita perhatikan di dalam Galatia 3 ayat 15 sampai 16. Sekali lagi ini bisa terjadi karena menambahkan isi perjanjian. Itu Galatia 3 ya. Kita lihat ayat berikutnya. Ayat 17. Ayat 16 dan 17. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus, janji Allah ditepati di dalam Kristus. Ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya. Jadi ternyata ada orang yang berpikir di dalam cerita-cerita ini kita bisa melihat bahwa orang-orang Israel kemudian menjadikan Taurat sebagai syarat atau cara untuk kemudian mereka mendapatkan berkat Allah atau diberkati oleh Allah. Tapi mereka ternyata menyingkirkan cerita tentang janji itu dan berpikir Tauratlah yang mengganti cerita mengenai kasih karunia Allah kepada Abraham ini. Kita nggak tahu kenapa mereka kayak gitu. Bahkan untuk orang yang sangat dekat dengan Taurat itu ya, mereka bisa berpikir secara salah seperti itu. Nah, saudara-saudara, Taurat ini baru hadir 430 tahun setelah Abraham menerima janji daripada Allah. Maka cara untuk bisa janji ini dipenuhi hanya satu, Allah memenuhinya. Bukan menambahkan sebuah hal-hal lain di dalam kontrak atau perjanjian itu. Bukan dengan cara menambahkan Taurat kepada janji itu. Misalnya nih kita bikin perjanjian gini. Setelah 400 tahun tiba-tiba udah nggak ada nih, Abrahamnya udah nggak ada padahal. Ditambahin, oke, kita nambahin kali ya, nambahin Taurat di dalam lain-lain. Gini. Oke, kayaknya soalnya gimana? Mungkin, kayaknya belum ada nih. Siapa sih sebenarnya? Oke, tambahin aja lah nih Taurat. Jangan dengan melakukan ini, kita bisa diberkati Tuhan. Ternyata bukan itu. Tidak ada hubungannya pemenuhan janji Allah dengan hadirnya Taurat. Sekali lagi, tidak ada hubungannya antara pemenuhan janji Allah
dengan Taurat. Allah berjanji kepada Abraham, cara menuntaskannya hanya ditepati. Taurat ada, kalau gitu untuk apa? Nah, ini baru nanti ketemu jawabannya di ayat 19. Jadi di sini tidak bisa seseorang membuat Taurat itu menjadi syarat untuk dimasukkan ke dalam kasih karunia Allah. Itulah yang mau disampaikan oleh Paulus. Kalau memang Allah hendak berkasih karunia, tidak ada Taurat yang membuat seseorang atau menjadi syarat kasih karunia Allah itu terjadi. Jika demikian, di dalam ayat 18 dikatakan gini. Sebab jika apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak dari janji. Jadi kalau Allah berjanji, kemudian ternyata ditepatinya dengan cara Taurat, itu bukan dari janji lagi, tapi itu dari perbuatan. Itu tapi dari Taurat. Kenapa? Berarti itu dari achieve bagaimana melakukan Taurat. Nah, tetapi kalau kita lihat, janji ya janji, ditepati dengan melunaskan janji tersebut. Jadi adalah salah kalau memasukkan Taurat ke dalam kasih karunia Allah. Karena itu dua hal yang berbeda. Ini kasih karunia Allah, ini Taurat. Jangan digabungin. Dengan menggabungkan Taurat ke dalam kasih karunia Allah, seseorang telah membatalkan janji Allah. Itu logika yang mau Paulus kasih. Dengan menambahkan Taurat kepada janji, seseorang telah membatalkan janji Allah. Dengan demikian, di dalam gereja ini juga, kalau kita bilang kita hidup di dalam kasih karunia Allah, tapi Anda menambahkan Taurat, Anda membatalkan janji Allah. Anda membatalkan dalam tanda kutip ya, membatalkan kasih karunia Allah di dalam diri seseorang, bahkan dalam diri Anda. Maka dengan demikian Anda berpikir Anda mendapat keselamatan karena engkau achieve hukum Taurat. Gitu. Ini ngeri banget loh ternyata. Perkara melakukan Taurat untuk mendapatkan keselamatan, ternyata menggabungkannya, membatalkan janji. Maka dengan demikian, orang yang sampai detik ini secara praktis berpikir dan hidup secara Taurat, dia bukanlah orang yang hidup dengan kasih karunia Allah. Dia hidup tidak berdasarkan kasih karunia Allah. Ketika kita mencampurkan kehidupan Taurat secara praktis, sekali lagi, kita tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita hidup di dalam achievement untuk melunaskan Taurat itu. Karena semuanya sudah kita ganti. Jadi saudara-saudara, inilah sebuah hal yang tragis di dalam kehidupan kita. Ketika keselamatan kita anggap kita sudah selamat hanya karena iman. Tapi kita berpikir dengan cara Taurat untuk melunaskannya. Contoh, Anda percaya kepada Tuhan, Anda bilang seperti itu. Tapi Anda menjadikan cara hidup disiplin rohani menjadi syarat untuk Anda diberkati Tuhan. Itu adalah menggabungkan Taurat ke dalam janji, ke dalam kasih karunia Allah. Maka ada perbedaan antara orang yang disiplin karena mendapat kasih karunia atau beda dengan orang yang disiplin untuk mendapat kasih karunia. Sekali lagi, ada perbedaan antara orang yang berdisiplin karena sudah mendapat dengan orang yang berdisiplin untuk mendapat. Kita berdisiplin di dalam kekristenan karena mendapat, bukan untuk mendapat. Maka dengan demikian saya menekankan kasih karunia Allah bukan berarti pembiaran atas dosa. Itu kebodohan. Jadi sekali lagi, berdisiplin karena sudah mendapat kasih karunia Allah. Maka kalau ada orang yang tidak disiplin, tanda tanyakan hidup Anda. Jangan-jangan saya belum mendapatkan kasih karunia Allah. Harus hati-hati. Kemarin di Komsel saya bilang,
kita bahas tentang berdoa. Murid-murid minta sama Yesus diajarin. Yesus, tolong dong ajarin kami berdoa. Murid-murid nggak minta, Yesus ajarin kami dong bikin 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul, gimana caranya? Yesus, tolong dong ajarin kita ngusir setan. Yesus, tolong dong ajarin kita doktrin Tritunggal. Even itu pun tidak ada teksnya, tapi ditulis, Yesus ajarilah kami berdoa. Kenapa? Man of prayer. Yesus adalah manusia berdoa. Sekarang pertanyaannya, Yesus berdoa, dia terus berdoa dan dilihat oleh murid-murid berdoa karena memang dia adalah pribadi yang benar dan pribadi berdoa, atau untuk mendapatkan kebenaran. Nah, saudara-saudara, kita berdisiplin karena kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sekali lagi, kita disiplin karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Jadi perhatikan ini baik-baik. Makanya tadi kalau saudara-saudara ingat di dalam doa saya, sehingga berdisiplin rohani itu bukan lagi sebuah hal yang berat, tapi sebuah hal yang kita rindukan. Meski kita susah, tapi kita rindu untuk melakukannya. Ngerti gak? Ini berat, tapi kita rindu melakukannya. Mungkin gagal, tapi kita rindu tetap melakukannya. Kerinduan itulah sebagai tanda kalau memang kita adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Nah, sekarang kalau begitu, apa fungsi Taurat? Jika ternyata Taurat itu bukanlah menjadi suatu syarat atau menjadi sebuah alat ganti. Apa fungsi Taurat? Ayat 19. Coba kita buka. Next. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena adanya pelanggaran-pelanggaran. Lihat ya, adanya pelanggaran. Makanya kehidupan, kita tahu hukum Taurat itu ada 3. 10 perintah Allah, Taurat ibadah, ceremonial law, dan juga ada moral law atau social law gitu ya. Kehidupan sehari-hari. Di mana salah satunya tentang kambing atau tentang binatang aja diurus, betul nggak? Jadi sebenarnya hukum Taurat itu, apalagi yang sosial, itu sangat kita akan lihat jelas. Oh, salahnya itu gimana, gini. Jadi dengan adanya banyak pelanggaran, ditambahkanlah itu sampai totalnya jadi sekitar 600-an, 636, 616 gitu, lupa saya ya. Nah, banyak. Dia ditambahkan karena adanya pelanggaran. Itulah kata Paulus, ada banyak pelanggaran. Terus apa lagi? Di ayat 19 dikatakan, ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Nah, jadi kita lihat posisi Taurat itu ditambahkan sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Kenapa? Karena setelah si keturunan itu datang, Taurat ini selesai. Sekali lagi, setelah si keturunan itu datang, Tauratnya selesai. Maka Yesus waktu mati, it is finished. Selesai. Tidak perlu ditambahkan lagi. Semuanya sudah dia penuhi. Lanjut. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Nah, nanti kita akan melihat di minggu depan, 2 minggu lagi, tentang pengantara dan ini semua. Dan kenapa mungkin kita butuh pengantara dan hidup di dalam iman. Ini yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Jadi saudara-saudara, baik secara logika maupun secara praktis kita hari ini mendapat lumayan banyak hal. Terutama hati-hatilah di dalam pertama menambah-nambah janji-janji Tuhan. Terus kalau misalkan ada yang mendoakan saudara, ya saya juga bilang, janganlah minta doa sama semua orang.
Janganlah minta doa semua orang. Mintalah sama orang yang tahu berdoa dengan benar. Gak baik minta doa sama semua orang. Kenapa? Semua doa itu ada teologisnya. Jangan berpikir kita berdoa itu tidak ada teologisnya. Semua doa itu teologis. Maka saya juga akan ngomong sama saudara-saudara yang akan memulai hidup pernikahan nanti. Jangan minta doa berkat dari orang yang tidak mengerti teologi. Bahaya. Doa itu ada teologisnya. Ingat ya, bahaya. Jangan minta doa sama semua orang. Gue sakit, doain gue ya. Bukan karena kau sakit, minta doa sama semua orang. Paham sampai sini? Bukan karena kita sakit juga, kita minta doa sama seorang. Itulah gunanya kita ada pemuritan. Mintalah doa sama kawanan kita. Tidak semua orang bisa berdoa dengan benar. Dan apakah kalau orang yang tidak berdoa dengan benar, ya nanti kita tanya apakah doanya jawab Tuhan apa enggak? Ntar dulu dah. Misalnya nih, kita sakit, batuk, lu dikasih es mau enggak? Dikasih makan yang enggak benar mau enggak? Dikasih makan yang enggak benar aja enggak mau. Kok dikasih doa yang enggak benar mau? Kita sakit apa? Pantangannya dikasih ke kita. Anda makan enggak? Harusnya tidak. Tapi doa yang enggak benar Anda terima. Aneh. Kita orang Kristen menjadikan doa sebagai landasan hidup, tapi kita terima doa semua dari semua orang. Enggak. Anda perlu tahu, doalah, mintalah doa dari orang yang memang mengerti tentang doa. Itu satu. Ya, jadi kalau ada orang yang, terus nanti misalnya ada orang yang mungkin di dalam hidup Anda pernah mendengar janji-janji Tuhan di dalam hidup Anda dari orang yang mendoakan Anda. Kamu nanti akan gini. Saya dengar Tuhan menurut gini, anehnya selalu kayak gini. Dengar deh. Saya dengar Tuhan menjanjikan kamu seperti ini asalkan kamu taat. Itu coba ya sekali lagi ya. Saya mau mengulang kalimat ini. Saya dengar Tuhan, misalnya saya mau ke Jepanya nih. Saya dengar nih Tuhan berbicara sama saya, Zefanya akan menjadi apa? Asalkan dia taat. Semua mungkin gak ada yang ngerti ya, maksud saya apa? Sekali lagi, saya mendengar suara Tuhan kalau Zefanya akan menjadi apa? Berarti janji. Asalkan Zefanya taat, berarti Taurat. Sekali lagi, biar ngerti. Baru sadar sekarang? Saya sekali lagi ya. Saya melihat Zefanya akan menjadi ini. Janji Tuhan. Mereka pikir janji Tuhan. Asalkan Zefanya taat. Taurat. Digabung di dirinya Zefanya. Pertanyaannya, Zefanya jadi manusia kayak apa habis itu? Ada janji, ada Taurat. Coba manusia kayak apa dia habis ini? Jangan main-main lah sama minta-minta doa. Jangan main-main. Jadi manusia kayak apa dia coba? Ada janji, iya Tuhan berjanji sama saya. Oke, saya begini. Gak ada hubungannya, betul? Dari tadi kita belajar. Nah, kenapa saya harus jelasin ini? Supaya kehidupan praktis kita. Hindari hal-hal ini saudara-saudara. Jangan menggabungkan kasih karunia dengan Taurat. Itu contoh sederhana. Di hidup kita banyak contoh-contoh lain, tapi nanti Anda temukan sendiri. Dan inilah makanya kita mohon, waktu kita dengerin firman, di akhir penutup firman kita mohon apa? Tuhan mengingatkan kita, waktu kita menghadapinya. Supaya jangan lupa, sama ini apa ya? Paham saudara-saudaraku? Itulah gunanya kita berdoa, mohon anugerah Allah untuk mengingatkan kita saat kita nggak tahu ini itu sebenarnya apa. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah kami yang hidup, kalau kami diingatkan pada siang hari ini mengenai janji, mengenai Taurat. Janji Allah kepada Abraham, ujungnya adalah penggenapan yang Allah genapi oleh karena Allah sendiri. Bukan karena Abraham. Karena Allah yang memulai janji itu.
Terima kasih Engkau menunjukkan apa itu kasih karunia. Dan Tuhan, Taurat tidak bisa menambah janji atau tidak menjadi alat pelengkap janji. Maka tolong kami supaya bisa memahami Tuhan cara hidup kami yang mungkin masih di dalam Taurat dan kasih karunia. Tolong kami supaya punya kebijaksanaan dan hikmat untuk mengerti bagaimana kami bisa membedakannya dalam hidup. Sehingga Tuhan kami mengerti di dalam kehidupan kami seharusnya kami bertindak apa. Mohon anugerah-Mu untuk kami semua Tuhan untuk memahami bagian-bagian ini. Terima kasih karena Engkau rela memberitakan ini kepada kami sehingga kami boleh memahami satu bagian lagi dan biarlah ini menjadi bagian yang kami ingat. Dan mohon Allah Roh Kudus tolong kami, apa yang kami pelajari ini tolong supaya kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin.